Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa dalam pesan pastoral pada hari ini. Dan doa, harapan, dan kerinduan saya adalah agar seluruh jemaat boleh terus bertumbuh dalam kasih karunia, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, dan tentu Bapa di surga mau kita mengalami pertumbuhan terus-menerus secara spiritual. Nah, hari ini pesan pastoral pada hari ini saya akan kembali memberikan satu tekanan pada apa yang telah saya beritakan beberapa waktu yang lalu, pada hari Minggu yang lalu, bahwa mengingatkan kita akan satu posisi kita yang begitu terhormat, ya, posisi Anda, posisi saya, posisi orang-orang percaya dalam hari-hari ini, ya, dalam satu posisi kedudukan yang begitu mulia dan terhormat di hadapan Tuhan. Nah, maksudnya adalah supaya agar kita terus bertahan, ya, bertahan dalam menjadi ciptaan baru yang Tuhan telah berikan kepada kita melalui pengorbanan putranya. Bertahan sampai kapan? Bertahan sampai Tuhan datang kembali. Ya, baik. Sebelumnya kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Marilah silakan Anda membuka Alkitabnya dalam surat Kolose pasal 1. Ayat 20 mulai, ya. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh dunia, di seluruh alam, di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Puji Tuhan. Nah, pertama-tama kembali kita diingatkan di sini tentang situasi kita hari ini. Ya. Boleh juga kalau kita mau mengingat juga satu perbandingan posisi Anda hari ini dan masa lalu, ya. Dan tentu kita tidak membahas di masa lalu kita karena saya sering mengajarkan pengajaran ini. Nah, hari ini kita betul-betul sudah menjadi satu ciptaan yang baru. Mengapa? Karena Kristus melalui pengorbanannya sudah bukannya mendamaikan kita dengan Bapa di sorga, tetapi pengorbanan yang begitu besar itu yang telah dikerjakan oleh Kristus menjadikan kita sebagai satu ciptaan yang baru, yang lama sudah tidak pernah diperhitungkan, ya. Nah, seringkali yang masih ingat itu justru diri kita sendiri, ya. Saya, Anda barangkali masih ingat apa yang kita lakukan beberapa tahun yang lalu atau beberapa puluh tahun yang lalu. Apalagi kalau kesalahan-kesalahan itu begitu ekstrim kita ingat, ya. Tapi marilah kita mempercayai firman, ya. Mari kita mempercayai firman. Karena apa yang Tuhan firmankan itu tidak pernah salah dan dia tidak pernah berdusta dengan firman-Nya, ya. Bahwa hari ini kita sudah diperdamaikan, bukan akan diperdamaikan, ya. Kita sudah menjadi ciptaan baru dan bukan akan menjadi ciptaan baru, sudah menjadi ciptaan baru. Ini yang perlu kita imani. Nah, seringkali kita percaya akan janji manusia, ya. Namun seringkali kita juga nggak percaya akan apa yang Tuhan janjikan melalui firman-Nya, bahwa Anda dan saya telah mendapat pengampunan, kita telah mendapatkan pendamaian, ya, kita telah dijadikan ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, ya, sudah lenyap, dan yang baru sudah terbit. Ini adalah kabar baik yang terus-menerus, ya, kita perlu mengingatnya. Saya sebagai gembala jemaat terus-menerus mengingatkan kita, ya. Sebab itu Anda tidak perlu stres melihat menoleh
ke belakang dalam kehidupan kita yang begitu gelap, nggak perlu stres, ya, karena itu semua dilupakan. Alkitab menuliskan, sejauh timur dan barat, secara utara dan selatan, aku telah melupakan segala dosa dan pelanggaranmu dan sudah kubuang ke tubir-tubir lautan. Ya. Alkitab juga memberitahukan kepada kita tentang ciptaan baru ini menjadi ciptaan baru. Tuhan berbicara, Tuhan berfirman, sekalipun dosamu merah bagaikan kermisi, sudah dijadikan putih bagaikan salju, sekalipun dosamu merah, berwarna merah seperti kesumba, sudah disucikan bagaikan bulu domba. Ini kabar baik sepanjang segala abad. Luar biasa. Mari kita menghormati, kita bersyukur, dan sungguh-sungguh kita melihat ini sebagai sesuatu yang begitu khusus dan istimewa. Ya, diri Anda, diri saya di hadapan Tuhan. Ya, nah itulah. Nah sebab itu kita lihat tadi bahwa pengorbanan Kristus yang telah menjadikan kita ciptaan yang baru, melupakan sesuatu yang lama, ya, itu punya tujuan. Apa tujuannya? Kita sudah membaca tadi, tujuan pendamaian itu, tujuan penyucian itu adalah agar Dia menempatkan kita, ya, menempatkan kita kudus, tanpa cacat, dan tanpa bercela. Luar biasa. Kapan ini terjadi? Kapan kita menjadi kudus tanpa cacat dan tanpa celah? Bukan nanti ketika Tuhan datang. Memang waktu Tuhan datang nanti adalah itu puncak kesempurnaan dari kekudusan kita. Kesempurnaan dari kehidupan kita tanpa cacat, tanpa kudus sempurna waktu Tuhan datang. Tapi hari ini proses menjadi kudus, proses menjadi tanpa cacat celah sudah dimulai dikerjakan oleh Kristus dan sudah dimulai hari ini. Sementara kita di dunia ini. Nah, itulah yang harus kita pertahankan. Ya, itu yang harus kita pertahankan. Dalam perjalanan iman kita, di tengah-tengah dunia ini memang seringkali saya katakan dunia ini bukan tempat yang bersih, bukan tempat yang aman, bukan tempat yang betul-betul steril, di mana kita tidak bisa dinodai. Ada, ya, kemungkinan untuk dinodai, kemungkinan untuk bisa berbuat dosa, kemungkinan membuat satu pelanggaran, itu ada. Tapi yang penting adalah mari kita berkomitmen. Ada satu pertanyaan yang sering ditanyakan, dapatkah orang Kristen berbuat dosa? Dapat, ya. Karena begitu banyak kesempatan dan banyak godaan juga yang memberikan peluang kesempatan seseorang bisa berbuat dosa. Tetapi marilah kita berpikir, ketika kita sudah menerima anugerah yang sebesar ini, menjadi ciptaan yang baru, menempatkan kita kudus, tanpa cacat, tanpa celah ini, kita pertahankan hari ini oleh pertolongan Roh Kudus. Tiap kali kita membaca firman, ya, orang yang membaca firman itu seperti orang yang, Yakobus mengatakan, seperti orang yang berdiri di depan cermin. Ya, ketika Anda berdiri di depan cermin, melihat wajah masing-masing, kita akan melihat ada kekurangan, ada kelemahan. Mungkin ada flek-flek hitam di wajah kita. Selama kita tidak bercermin, kita tidak tahu. Tapi ketika kita berdiri di depan cermin, kita tahu, ada flek hitam, ya dibersihkan. Ya, ada sesuatu yang menempel dalam wajah kita, ya kita bersihkan itu. Nah sama, begitu kita membaca Alkitab, membaca firman-Nya, merenungkannya, nah kita akan semakin ditunjukkan. Apa yang ditunjukkan? Ya, kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita, kesalahan-kesalahan kita. Nah, disitulah kita memperbaiki. Oleh anugerah, oleh pertolongan Roh Kudus, ya, Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita, kepada Anda, kemampuan untuk memperbaiki. Alkitab menulis setiap kitab yang diwahyukan oleh Allah itu berguna. Untuk apa? Untuk mendidik orang, ya, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Ada hal yang salah, sekali lagi ketika kita membaca firman Allah,
Ada kekurangan kita, kita menyadari kekurangan itu, kita memperbaiki oleh kekuatan yang Tuhan berikan pada kita melalui Roh Kudus-Nya. Nah, kita bersyukur. Dan itulah yang terus-menerus, ya, secara progresif, maksud saya terus-menerus, ketika seseorang menjadi percaya kepada Kristus, sampai dalam perjalanan imannya menuju kedatangan Tuhan yang kedua kali. Inilah yang pekerjaan rumah kita, pekerjaan yang tidak pernah selesai, yang terus-menerus kita lakukan setiap hari. Ada dua kata dalam Alkitab. Kata yang pertama adalah kata membenarkan. Membenarkan satu kali. Ketika seorang percaya kepada Kristus, kepada Tuhan, kita dibenarkan. Tadi saya bilang menjadi ciptaan baru. Bukan akan, tapi sudah. Pembenaran secara hukum satu kali. Tapi penyuciannya itu terus-menerus, setiap hari. Ya. Karena kemungkinan berbuat salah, kemungkinan berbuat dosa itu ada. Ya. Tapi oleh pertolongan Tuhan kita dimampukan untuk menolak itu. Ya. Nah, kita terus disucikan dari waktu ke waktu, sampai tingkat kesucian, tingkat kebenaran kita makin lebih baik dari waktu ke waktu. Itulah yang harus kita pertahankan terus. Ya. Menjadi ciptaan yang baru, tanpa cacat, tanpa kerut di hadapan Tuhan. Sampai ketika Tuhan datang kembali. Ya, kita layak untuk menerima, memasuki janji-janjinya, memasuki kemuliaan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Mari ayat terakhir kita akan melihat dalam kitab Wahyu. Ya, dalam kitab Wahyu, pasal yang ke-22 ayat 14 dan 15. Wahyu pasal 22 ayat 14 dan ayat 15. Ya, inilah pekerjaan yang harus kita lakukan setiap hari. Ya. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-14 dan 15. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, ya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang Sunda, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Oh, luar biasa. Ya. Yang berbahagialah adalah orang yang membasuh jubahnya. Itu gambaran jubah itu berbicara tentang kehidupan. Ya. Dalam perjalanan iman kita, ya sama seperti Anda berjalan di jalanan, di jalan raya, ya kita dari rumah menggunakan pakaian yang bersih, tiba-tiba ada angin berembus dan ada banyak debu menempel pada pakaian kita, ya kan? Atau ada kendaraan yang lewat, tiba-tiba mobil itu atau kendaraan itu tidak melihat genangan air, lalu kemudian ketika kendaraan itu lewat, lalu sebagian air itu menodai pakaian kita. Ya, banyak hal lah ya, banyak hal yang bisa menodai pakaian kita. Tapi toh kita tidak menggunakan pakaian itu terus. Ya, kita pulang di rumah, dicuci itu pakaian itu ya, dibersihkan terus, ganti yang lain kan. Ya itulah setiap hari begitu. Sama dalam perjalanan iman kita juga begitu. Ada banyak hal yang ya mungkin Anda tanpa sengaja ya ternodai barangkali ya. Kita tidak sengaja berbuat dosa, ya, tapi ternodai bisa terjadi seperti itu. Ya. Nah, maka Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang membasuh jubahnya, menyadari bahwa dunia bukan tempat yang aman, bukan tempat yang steril, di mana orang pakaian kita bisa menjadi kotor kembali, ternoda kembali, tapi kita membersihkan. Bagaimana cara membersihkan? Mohon pengampunan Tuhan. Begitu kita sadar, aduh aku kok sudah berbuat khilaf ya tadi, aku lagi tersinggung, ya, aku lagi sakit hati, lagi marah-marah dan seterusnya ya, itu dikuduskan terus dari hari ke hari, dikuduskan terus, dibersihkan terus dari hari ke hari, ya, sampai Tuhan datang. Ya, jadi pekerjaan kita setiap hari adalah membersihkan jubah kita, jubah
kebenaran kita, jubah kehidupan kita, ya, agar kita tetap dalam kondisi kudus, tanpa cacat dan tanpa celah di hadapan Tuhan. Maka dengan demikian, Anda dan saya, kita punya hak penuh, tiket atau hak penuh untuk masuk dalam kemuliaan yang kekal. Nah, Anda perhatikan pada ayat 15 tadi, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang suda, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Itu dah, tinggal di luar artinya tidak diperkenankan memasuki kemuliaan itu, nggak punya tiket masuk. Anjing-anjing itu bicara tentang kenajisan, ya, tentang kenajisan, itu tentang kekotoran, ya, tentang ketidaklayakan, penyembahan berhala, ya, sihir, kemarahan, itu banyak hal yang lain di daftar di sana, ya, yang tidak masuk dalam kemuliaan itu, ya, itu yang mencintai dusta. Nah itu, ya, sebab itu mari kita belajar terus oleh pertolongan Roh Kudus untuk terus membersihkan hidup kita, ya, makin lama makin berkenan kepada Tuhan, ya, kita punya tekad, punya komitmen untuk menolak segala sesuatu, tawaran-tawaran yang membuat jubah kehidupan itu menjadi tercemar, ya. Kita tetap menjaga kasih karunia yang Tuhan berikan pada kita, menjadi karena korban Kristus yang telah menguduskan kita, menjadikan kita tanpa cacat dan tanpa celah. Itu dipertahankan terus oleh pekerjaan firman dan pertolongan Roh Kudus sampai Maranatha, Tuhan datang, supaya kita layak untuk memasuki kemuliaan yang Tuhan janjikan. Ya, Tuhan berkati, Roh Kudus akan menolong Anda semua. Ya, Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kembali Engkau mengingatkan kami akan posisi kami yang menjadi ciptaan yang baru ini. Kami melihat siapa diri kami sebelum kami percaya kepadamu. Begitu kotor, najis, dan tak berkenan. Tapi hari ini kami belum menjadi ciptaan baru. Kami telah diperdamaikan dengan Allah pencipta langit dan bumi. Dulu kami berseteru, dulu kami berseberangan, dulu kami bermusuhan. Tetapi sekarang kami telah diperdamaikan, sehingga Engkau telah menjadikan kami menjadi anak-anak-Mu, dan kami boleh menyapa Engkau sebagai Bapa kami yang ada di sorga. Roh Kudus, tolonglah kami ya Tuhan, agar kami terus dimampukan untuk menolak segala sesuatu, keinginan-keinginan kedagingan kita. Oh Tuhan, menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak-Mu, dan ajarkan kami hidup menurut kehendak-Mu, melakukannya dengan baik, agar kami layak pada suatu ketika nanti Engkau datang kembali, layak untuk memasuki kemuliaan kekal yang Engkau sediakan. Tuhan, ampuni kalau ada sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Kuduskan kami, ampuni kami, jadikan kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah seluruh jemaat, sehingga jemaat ini terus menjadi jemaat yang bertumbuh dalam kasih karunia, bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, jadi jemaat yang tanpa cacat dan tanpa kerut di hadapan-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati, sukses. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati.
ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sembah Kau, oh Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu nama-Mu. Lebih lagi katakan, ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan
namamu, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama